Salam saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara selalu diberkati oleh Tuhan. Paling tidaknya saudara-saudara, kita setiap hari diberikan Tuhan kekuatan dan diberikan napas kehidupan, diberikan udara yang segar dan sinar matahari. Semua adalah karena kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya hari ini saya melanjutkan pelajaran firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saudara-saudara bahwa firman Tuhan ini sungguh sangat berguna. Saya katakan sungguh dan sungguh sangat berguna. Itu sebabnya kita terus boleh belajar. Karena saya sebutkan yang lalu saudara-saudara, dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-29, kita akan sesat kalau kita tidak mengerti Alkitab. Kita akan sesat kalau kita tidak mengerti kitab suci. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, saya punya pelajaran bagaimana supaya kita terus rajin, setia untuk belajar Alkitab. Dan iman kita akan bertumbuh, Tuhan akan dimuliakan. Bila Dia datang kali yang kedua, kita semuanya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pada hari ini saudara-saudara, saya lanjutkan dengan subtema kita adalah Yesus Kristus adalah keselamatan manusia. Mengapa? Saya bercerita berdasarkan Alkitab, saudara-saudara. Paling tidaknya apa yang sudah disebutkan di dalam ayat Alkitab, dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, firman-Mu adalah kebenaran. Itu sebabnya Tuhan katakan setiap kali kita mau hidup kudus, maka kita harus belajar firman. Supaya melalui firman ini kita dibenarkan. Saudara-saudara, ketika kita belajar firman, kita mengerti kehendak Allah, akhirnya Tuhan akan panggil kita dan akhirnya Tuhan anggap kita menjadi orang yang benar. Haleluya, saudara-saudara. Banyak kekurangan kita, banyak kesalahan kita, banyak kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika Tuhan lihat hidup kita yang serius, belajar, menyelidiki Alkitab firman-Nya, maka Tuhan akan perhitungkan kita menjadi orang yang benar. Sebab hanya Yesuslah apa? Kebenaran dan keselamatan itu. Saudara-saudara, apa yang disebutkan dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17? Bahwa firman-Nya adalah kebenaran dan kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Artinya, saudara-saudara, ini sangat berhubungan. Nah, ketika kita hubungkan ayat demi ayat di dalam Alkitab, yaitu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya saudara-saudara, tidak ada yang datang atau sampai kepada Bapa di sorga kecuali atau harus hanya melalui Yesus Kristus. Kenapa dia klaim dirinya saudara-saudara bahwa akulah jalan kebenaran? Artinya saudara-saudara, ini pengakuan mutlak, pengakuan spontan. Yesus Kristus yang disebut anak Allah, anak tunggal Tuhan, dalam kategori atau dalam tanda kutip saudara-saudara, itu adalah anak secara inkarnasi, penjelmaan, bukan secara biologis. Saudara-saudara, kalau dia katakan akulah kebenaran, akulah jalan kebenaran, akulah jalan menuju hidup itu. Waduh, luar biasa saudara. Haleluya, amin saudara-saudara ya, amin kan. Tuhan Yesus kita adalah jalan satu-satunya, tidak ada yang lain. Saya katakan saudara, kalau kita baca di Alkitab ini, saudara boleh buka di dalam Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-12. Tidak ada jalan yang lain saudara, jadi jangan coba kita mau ambil, jalan yang ini, jalan yang ini, jalan yang ini. Tidak ada saudara. Hanya Yesus. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada kepada yang lain. Tidak ada kepadanya yang diberikan di bawah kolong langit ini, yang olehnya kita dapat diselamatkan saudara-saudara, hanya satu, melalui Yesus. Saya bungkus di dalam ayat Alkitab Kisah 4 ayat yang ke-12. Saudara boleh selidiki, cross check ayat itu saudara, benar atau tidak. Itu sebabnya kalau kita melangkah di luar Yesus Kristus, tidak ada artinya hidup ini saudara. Saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini, harus kita memiliki komitmen bersama Yesus yang adalah juru selamat itu, yang adalah kebenaran yang itu, yang adalah keselamatan itu. Harus bersama Yesus, tidak ada yang lain. Dia jalan dan jalan menuju hidup itu saudara-saudara, dan jalan menuju hidup itu. Saya coba lihat di dalam buku, mari kita buka kitab kita di dalam Yohanes 1 ayat 4 dan ayat yang ke-5 saudara. Kalau kita tiba kepada Yohanes pasal yang pertama ayat 1, kemudian ayat 4 dan ayat 5,
ini berkaitan. Tadi Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Tapi di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Artinya saudara berhubungan. Kalau misalnya kita bicara firman, di sini semua adalah sifat, karakter Tuhan Allah kita, saudara-saudara. Tuhan Yesus. Jadi dia keselamatan, tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Ingat ini saudara, Kisah 4 ayat yang ke-12. Hanya di dalam Yesus, saudara. Dan kalau saya lanjutkan dalam Yohanes 1 ayat 4 dan ayat 5, saya bandingkan dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan menuju hidup. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya ingat ayat ini, saya sudah sebutkan dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-40. Akulah kehidupan itu, akulah hidup kekal itu, kata Yesus. Kalau kita bandingkan, compare ayat-ayat ini, saudara, sesungguhnya kita akan mengerti sebagai umat Tuhan bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Amin, saudara ya. Amin. Hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus keselamatan itu. Dialah kebenaran, dialah keselamatan, dan dialah hidup itu. Makanya saya baca di dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5 ini, dia adalah hidup itu. Hidup itu adalah anak manusia yang disebutkan dalam konteks itu adalah firman yang telah menjelma menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Kalau begitu, saudara-saudara, kalau saya sebagai umat Tuhan, saudara-saudara semua, pemirsa dimanapun berada hari ini, kalau kita mau hidup, saudara-saudara, berarti satu-satunya harus kita akui dan harus kita terima siapa? Yesus Kristus. Haleluya. Saya amenkan ini, saudara. Dan tidak ada tawar-menawar tentang ini. Inilah yang disebutkan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan, saudara mungkin banyak pergumulan. Ada keluarga saya, ada sahabat saya, ada teman sekerja saya, ada anak-anak saya, keluarga saya, suami dan istri. Kita semua punya pergumulan, saudara. Itu sebabnya kalau kita hanya mau cari hidup dan cari kebenaran, tidak ada di luar Yesus Kristus. Saya percaya saudara sering mendengarkan ayat ini yang ada di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8 secara khusus, saudara. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat dengan ayat yang kelima, bahwa Yesus katakan saat itu memberikan satu perumpamaan atau gambaran bahwa dirinya adalah bagaikan sebuah atau sebatang pokok anggur yang benar. Dan saudara dan saya semuanya adalah cabang-cabangnya. Cabang-cabang ini bila mana berhubungan dengan pokok anggur yang benar, maka cabang-cabang ini berdaun, berbunga, berbuah, dan akhirnya buah ini buah yang lebat. Saudara, di dalam nama Yesus Kristus, apa artinya cabang berhubungan dengan pokok? Inilah saudara-saudara, kalau kita mau selamat harus punya hubungan dengan pokok itu. Harus kita terima pokok itu. Itulah Yesus Kristus, dan yang lain, saudara. Saya sudah sebutkan tadi dalam Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-12. Tidak ada yang lain. Hanya dia jalan kebenaran itu, hanya dia menuju hidup itu. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi saudara-saudara, tetap saya sebagai hamba Tuhan memanggil saudara semuanya, serukan kuat-kuat bahwa hidup dan benar itu hanya kita dapat dan peroleh di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara ya. Di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, di dalam Yohanes 14 dengan Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 ayat 5 secara khusus, kita, saudara, tidak dapat berbuat apa-apa. Harus di dalam siapa? Di dalam Yesus. Sehingga bila mana saudara tetap di dalam Yesus, bila mana saudara tetap percaya di dalam Yesus, bila mana saudara tetap terima Yesus Kristus, bila mana saudara terus ada bersama Yesus, berhubungan dengan Yesus, pasti saya katakan berdasarkan firman Tuhan ini, saudara, keselamatan akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Adalah doa dan harapan saya kepada saudara semuanya.